Maka jangan aneh. Pada saat ibu berdoa, lihat hikam kalimat yang keenam. Apapun sesungguhnya doamu itu diijabah, tapi bukan pada bentuk yang kau inginkan, pada waktu yang kau inginkan tadi. Karena memang kamu tidak bisa ngatur Allah. Tadi semua. Ingat, pahami. Cring. Tapi kalau hari ini kau sudah jadi dadamu wal yatalatop setiap tadi. Maka cek abah hari bisa sare dikit. Abah cukup. Maaf. Itulah. Aduh, haruskah bergantung 1000 tahun tapi tidak tersambung, ataukah sesaat tersambung? Coba abah nanya. Coba hai pakai akal beragamanya, pakai akal juga, karena agama itu untuk orang masalahnya itu doanya apa tersambungnya, abah tanya. Ngegantung listrik itu ngegantungnya apa nyambung sama PLN? Apa beli TV baru tapi nggak nyambung ke setrum, apakah nyambungnya itu? Apa beli Magicom baru tapi nggak tersambung dengan listrik? Doa ya Allah jadikan nasi. Begitu dicabut, waduh, boy, terjadi, oi. Tah, eta teh Allah keur ngajaran, cek Allah teh tolol tah, si ajeng aing teh kos kitu. Tah, si Magicom kata abah juga, si kulkas, si TV itu disebut si jiwa. Adapun setrum PLN disebut ruh. Paham itu? Yang sakit ruhnya apa ya? Jiwanya. Jiwa. Makanya di dunia ini nggak ada rumah sakit ruh, yang ada rumah sakit jiwa. Makanya sama, nggak pernah sugan ada pabrik Magicom nyalahkan PLN, salah kamu, nasi saya nggak jadi. Tahu diri bahwa ke tukang servis dan yang sakit jiwa. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rijalul Ghaib, Assalamualaikum ya Sayyidi ya Allah, Assalamualaikum Sayyidina. Bismillahi nuri nurullah nurul Rabbi bihaqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah, la ilaha illallah Muhammad nur haqqullah, la ilaha illallah Muhammad astaghfirullah, la ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam jamaah pengajian Kamis malam Jumat, khotaman, sholawatan rutin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat nafas, nikmat hidup,
dan semoga senantiasa napas kita ada pada napas syukur. Adalah napas yang senantiasa menyadari betapa beruntungnya kita menjadi manusia. Maka napas syukur adalah harus kita isi bukan dengan napas keluhan, bukan dengan napas kemarahan, bukan dengan nafas kebencian, bukan dengan nafas memecahkan, tapi adalah nafas mentauhidkan. Wahadah yuwahidu tauhidan. Adalah terus kita mentauhidkan Allah, karena bersamaan dengan mentauhidkan Allah, kita bersamaan dengan merubah nasib kita. Maka pada malam hari ini jamaah sekalian, marilah kita satukan ayat-ayat Qur'aniyah dan kauniyah pada diri dan di luar diri. Tubuh kita adalah firman Allah yang nyata. Barusan dalam Nadom dikatakan Al-Quran Qadim Wahyu Minul Yau. Dan Allah senantiasa dari awal penciptaan kita adalah kita disuruh membaca diri. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Tadi semua. Maka begitu banyak ayat kita disuruh membaca diri. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasibah. Tadi ada perubahan nasib yang harus, pada dasarnya banyak ayat dalam Al-Quran. Maka itulah pada malam hari ini mari kita buka makna wal yatalataf secara syariat, secara hakikat, sebenarnya adalah mentauhidkan Allah. Pada saat mentauhidkan Allah, berarti kita adalah merubah nasib kita, baik nasib dunia maupun akhirat, nasib jasad maupun ruh kita. Maka itulah wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tadi semua ya. Jadi sesungguhnya merubah nasib semudah mengembalikan amanah Allah kepada Allah. Maka Abah selalu ingatkan, merubah nasib itu semudah bernafas. Kalau kita sudah faham tentang nafas, anfas, tanafas, nupus tadi semua. Di mana jantung? Di mana kolbu? Apa yang dimaksud dengan sodar? Apa yang dimaksud dengan sudur? Sudur jamak. Sudur itu adalah, maka Allah ingatkan fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati bisudur. Sudur itu jamak dari sodar, sadar. Maka orang sadar, maka dia akan berubah nasibnya. Kalau tidak sadar, maka dia mabuk hukumnya. Tadi semua. Sadar itu eling, lawannya sadar tidak eling alias mabuk. Maka itulah Allah melarang wala taqrabus salat wa antum sukara. Janganlah kau dekati salat kalau kamu masih mabuk. Nah inilah yang harus dipahami. Banyakkan manusia bermasalah di dunia ini karena masih mabuk, masih belum mengerti siapa dirinya, siapa Tuhannya, apa nafas masuk, apa nafas keluar. Maka itulah yang harus kita pelajari. Maka tubuh kita Al-Quran. Dan demikian pula yang Bapak bisa lihat ini juga adalah Al-Quran. Tadi semua ya. Maka Bapak harus bisa membaca Al-Quran pada diri dan Al-Quran di luar diri. Kata Allah, sanurihim ayatina fil afaq.
Sanurihim ayatina, telah kuperlihatkan ayat-ayatku pada ufuk dan juga wapi anfusihim, dan dalam diri kalian, sampai hatta yatabayyana Allahu al-haq, sampai jelaslah, nyatalah Allah al-haq. Nah ini, maka perjalanan manusia dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah mentauhidkan Allah. Itulah kenapa baginda Nabi bersabda, Abdulu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Tadi semua ya. Maka tadi Abah sampai deketin yang lagi ngechat. Dengar yang dikir, yang nangisnya Abah di luar. Yang dikirnya anteng aja, lo inget hutang terus. Tadi semua. Inilah. Ini. Yang dikirnya nggak tahu, yang diucapkannya apa. Tadi semua, ya. Maka marilah kita pahami Quran pada diri dan Quran di luar diri. Tadi semua. Tubuhmu adalah Al-Quran. Maka sinkronkan. Maka selalu Quran ini ada Fatihah, diri kita pun ada Fatihah. Dalam Quran itu ada qalbul Quran Yasin, dalam diri kita pun ada qalbul Quran Yasin. Maka tadi, kenapa Allah itu bicara dada, tadi qalbu, tadi semua. Nah, orang selama ini menganggap qalbu itu adalah hati. Padahal hati itu, kolbu itu jantung. Abah tanya, jantung itu adanya di belah kiri dada apa kanan dada? Kiri tuh. Selama ini kolbu. Yang namanya hati itu ada di belah kanan. Gimana nggak nyambung kamu ilahi anta maksudinya ke sini, anggapan ke kolbu gitu. Nengoknya ke kiri, ilahi anta maksudi. Tapi kalian pahami bahwa kolbu itu hati, sementara hati ada di kanan. Nah inilah Pak Wujud. Maka cek Abah, belum tentu ulama dulu itu benar. Tadi semua, maka membutuhkan ilmu pengetahuan untuk membuktikan apa yang dianggap oleh Imam Ghazali itu adalah bahwa kolbu itu adalah merupakan hati termasuk. Padahal baginda Nabi sudah menyuruh dari awal bahwa kita disuruh menundukkan ke kiri, ke sini. Ilahi anta maksudi. Maka inilah yang harus dipahami. Nah, kalau di tubuh kita ada Fatihah, Al-Quran ada suratul Fatihah, disebut Umul Quran. Di jantung kita pun, di dada kita. Nah, sebenarnya jantung ini nggak terlalu ke kiri, nggak terlalu ke kanan. Maka itulah di sini ada latifatul ahfa. Di sini ada cekungan antara dua dada kiri dan kanan. Maka harus dibelah dada karena jantung itu, kolbu itu tepatnya ada di tengah. Maka itulah ada sholatul wusta, sholat yang di tengah. Inilah kadang-kadang karena ilmunya taklid bukan faham itu. Ilmunya kamakola, kila, katanya, tapi kan realitanya nggak begitu, gitu loh. Inilah yang Abah saksikan kegagalan sekarang tadi semua, ya. Mari kita lihat di tengah-tengah Al-Quran, di tengah-tengah tubuh kita Al-Quran kan? Al-Quran. Maka kata Abah, begitu Quran ini dibaca ada tajwid, ada kiroat, di situ ada tajwid, ada idhar, ada ikhfa, ada idgom, ada lain sebagainya. Maka tubuh ini pun kalau ingin sejalan dengan Al-Quran itu harus juga tubuh kita pun bertajwid tuh begitu. Jadi jangan dipisah karena ada ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat Quran
Qur'aniyah. Bahkan mana yang lebih mulia, tubuh ini apa Quran ini? Tubuh. Orang suka salah, ini begini, awak sia lebih mulia. Ini anak ketololan kadang-kadang nih orang Islam juga hari ini. Kira-kira Quran itu kalau nggak ada manusia ada nggak? Nggak ada. Ini ketololan lagi. Itu dibaca tajwid, tubuh nggak pernah tajwid. Gimana hidupnya akan berubah nasibnya? Yang bisa merubah itu baca Quran itu apa Quran ini? Quran ini. Karena yang jadi sabar kamu, yang bersyukur kamu, yang menerima rizki kamu. Ini juga harus dirubah ini tadi. Karena ngajinya selama ini kamakola kila. Padahal belum tentu setiap khobar itu baik hadis maupun apapun itu benar. Inilah yang harus dirubah tadi semua. Ya, mari kita lihat dalam tubuh kita. Coba abah lihat, dengerin abah kalau abah ngaji. Namanya juga mengkaji tadi. Makanya Iqra itu bukan hanya baca tadi semua. Tadi akibatnya Qurannya dibaca doang tapi nggak diaji. Tubuhnya tetap tidak mau sabar, tidak mau syukur, tidak mau ikhlas, tidak mau tauhid, malah iri, dengki. Coba bagaimana nasibmu akan berubah tadi semua. Inilah yang harus kita mulai sekarang sadar. Tadi orang Allahnya sendiri mengatakan walaqad karomna bani Adam tadi semua. Inilah yang harus dirubah tadi sesungguhnya. Pandangannya, muliakan dirimu karena kamu adalah kenyataan daripada wujud Allah. Kamu dan Ka'bah di sana pun lebih mulia kamu. Adakah Ka'bah sana kalau nggak ada manusia yang bangun? Nggak ada. Kurang apa ayat dalam Al-Quran? Karena Qurannya nggak pernah diaji. Tadi silakan kita buktikan dunia akhirat sama Abah. Berani 1 miliar orang lawan Abah di akhirat. Betul, ini bukan ngomong. Yang ngomong bukan yang luar ini. Karena manusia sudah nyuksruk. Islam sudah jadi jongos. Islam sudah nggak ada keyakinan pada Allah. Islam sudah lemah. Malah di pesantren udah hancur-hancuran hari ini kata Abah juga. Ini harus kita rubah, ayo. Kalau tidak berubah hari ini kapan lagi kita berubah? Tadi semua kita sudah dibelokkan pemaknaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin menjadikan diri kalian tertinggal dalam urusan dunia dan akhirat. Tadi semua, ya. Mari kita lihat dalam diri kita ini adalah Quran. Maka kenapa Allah menyuruhnya lebih banyak membaca Quran pada diri? Bahkan baginda Nabi bersabda, "Man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Siapa yang mengkaji, mencari, memahami Tuhannya, malaikat, neraka, surga, barza, sirat, keluar dari diri kata Nabi tadi, maka dia akan nyasar. Man talaba maula bi ghairi nafsi faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia akan nyasar sejauh-jauhnya. Ya kalau kalian anggap benar silakan buktikan. Buktinya apa? Menyaksikan kalian menderita kok. Mau kiainya mau manapun, hanya untuk sombong-sombongan menjadi kiai. Tadi semua, ya. Yang baca Quran hanya sombong-sombongan buat piagam kok. Ujung-ujungnya tiud. Tadi semua. Karena inilah. Mari kita rubah tadi semua. Dan Allah nyuruhnya begitu. Maka kenapa ada bahasa wal yatalatop? Di mana wal yatalatop itu pada tubuhmu? Di mana suratul Fatihah itu pada dirimu? Di mana kaf ha ya ain sod itu pada dirimu? Kenapa Allah bicaranya tadi sodar dada? Kata Nabi, dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada syagofun, dalam syagofmu ada lub, dalam lubmu ada syir,
dalam sirmu ada aku, kata Allah. Coba kurang apa dalilnya? Kalian ini ngikutin Allah dan Rasulnya atau ngikutin kamakola yang gak jelas? Nah inilah yang harus dirubah. Tadi Quran mengatakan Iqra kitabaka kafa binafsika. Bacalah Quran yang ada pada dirimu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam dirimu apakah engkau tidak meneliti? Lihat kata Abah juga, asbabun nuzul surat Al-Insyirah dikisahkan oleh Ibnu Abbas karena orang Islam belangsak, dihina. Hari ini kita kembali lagi Islam belangsak, dihina. Abah kemarin jarah ke Wali Songo itu semua. Orang yang jarah itu di otaknya dunia semua. Kalau bagi Abah nggak ada yang tersembunyi, semuanya udah kelihatan. Yang ditujunya setan, bukan jarah itu. Bukan Allah. Tadi semua makhluk yang dicarinya. Tadi semua. Maka ini mari kita rubah hari ini. Maka Allah menyuruh kita, bacalah dirimu. Iqra kitabaka kafa binafsika. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam dirimu baca siapa dirimu, kata Allah. Wa fi anfusihim hatta yatabayyana. Itulah sanurihim ayatina fil afaq. Wa fi anfusihim. Terus Allah nyuruh pada diri, pada diri, pada diri, pada diri. Wong Nabi Muhammad pun nyuruhnya kepada diri. Inilah yang harus dirubah. Mari kita malam ini khusus membahas wal yatalataf. Wal yatalataf itu surat apa? Coba Abah ingin bertanya aja pada kalian. Sebenarnya kalian cerdas sebenarnya kalau mengerti mah. Wal yatalataf surat Al-Kahfi. Kenapa iblis itu takut dibacakan surat Al-Kahfi? Bukan takut baca surat Al-Kahfinya. Orang sibuk baca surat Al-Kahfi ayat pertama dan terakhir. Bukan itu. Tadi bacalah nih Guha yang menelan Ashabul Kahfi. Tubuhmu itulah guhanya. Maka iblis itu takut pada saat kamu membaca pada diri. Karena orang yang membaca pada diri akan kenal kepada Tuhan sejatinya diri. Itulah iblis berkata, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar wa la ugwiyanahum ajmain illa ibadaka minhum al mukhlasin. Kata iblis, gua sesatkan semuanya selama manusia jasad, otaknya jasad, jarahnya untuk jasad, umrohnya untuk jasad, hajiannya jasad, sholatnya jasad. Ciri kata iblis kecil. Jangankan manusianya, nabi dan rasulnya gua bikin nyuksruk. Ingat, tak satu pun nabi dan rasul itu adalah tidak pernah digoda oleh iblis kecuali Nabi Muhammad. Itulah kelebihan Nabi Muhammad. Nabi Nuh di penghujungnya, ya Allah turunkan air bah. Kalah sama iblis tuh Nuh itu. Musa, ya Allah. Nabi Sis, ya Allah. Tapi Nabi kita Muhammad justru tidak. Inilah yang harus kalian pahami. Apalagi kita Nabi dan Roh, apalagi Nabi Zakaria, apa Yahya itu yang masuk ke dalam kayu, dibelah, menjerit. Aduh, kata Allah, lu sekali lagi teriak, gua coret jadi Rasul. Tolong pahami secara syariat dan hakikat. Apa wal yatalatop itu? Tadi semua. Kenapa? Kenapa ya Latif itu asma Allah yang keberapa? Coba Abah tanya. Yang ke? Tuh yang nyawa ajan. Ya Latif, yang sok dibaca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Semua ngomongnya ya Latif, malah sebenarnya ya Dohir, ya Dohir, ya Dohir. Inilah kebodoran kalau manusia nggak ngerti makna. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngapain mas dikir? Ngapain?
Mudah-mudahan rezeki ngalir. Padahal kata mana tiada aku kecuali Allah, kecuali aku ketiadanya. Makanya abah nangis tadi situ. Makanya nyamperin anak-anak yang lagi ngechat. Karena kaki ini waktu si Wawan yang dikir, malah abah yang dengkul sampai kelojotan. Tadi semua. Karena dia ngomongnya ya, la ilaha tadi. Ini yang ada dirinya yang didohirkan. Makanya dikir jahar, ya latif, itu bukan ucapannya saja, tetapi tadi adalah bagaimana yang disebut dengan jahar itu. Dohirkan Allah lebih wujud, lebih dohir daripada makhluk. Itu adalah maknanya jahar. Walaupun sampai pecah langit kamu digur, tetap aja tadi semua tidak jahar. Walaupun jahar, maka kata Allah, wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Tadi dunal jahri minal qaul. Tadi ingatlah Tuhanmu pada diri tuh, pada dirimu sampai jahar Allah itu. Batinlah kamu Allah yang jahar. Tadi semua. Ini bukan yang jahar hutang, cicilan, kadulu terus. Tadi bagaimana? Harusnya Allah yang zahir, itulah tadi semua. Kenapa napas masuk, napas keluar, yang satu batin, yang satu yang satu syariat keluar, yang masuk hake, yang masuk nurullah, yasirullah, yang masuk nurullah, yang masuk kun, yang keluar fayakun sebenarnya. Maka kata abah, merubah nasib itu semudah tadi. Maka dalam hikam mamin nafasin tubdihi, kata Allah tadi, qadarun fika, tiada setiap napas yang kau hela sebetulnya kau telah membuat takdirmu sendiri. Nah inilah yang harus difahami oleh kita. Wal yatalatop, ya latif, hurufnya ada berapa? Ada ya latif itu asma yang ketujuh. Coba tadi apa? Wal yatalatop itu ada surat pada apa? Al-Kahfi. Berarti bicara dadamu. Tadi gua yang menelan si jiwa. Maka tadi kalau membahas apapun jangan lupakan makna syariat dan hakikat. Karena selalu syariat hakikat. Maka tadi mengenal Tuhan pun dengan tasbih bisa syirik. Kalau semuanya dianggap Allah, syirik. At-tansih, hilangkan semuanya pada diri sehingga nggak ada lagi yang dohir. Allah itu batin. At-tansih kafir. Maka dikatakan man arafa tadi, man arafa Allah tadi bi at-tansih faqad kafara. Siapa mengenal Tuhannya at-tanzih, berarti yang batin, suhudul kaus, yang dohir dibatinkan, berarti dia tidak mampu melihat Tuhannya yang Tuhan itu dohir apa batin? Allah itu dohir batin? Dohir batin awal coba. Kalau orang tidak mampu melihat Allah, berarti tidak mampu bersahadat. Kalau kau pandang semuanya ini Allah, musyrik. Man arafa nafsahu bi at-tasbih faqad, dikatakan di situ adalah syiriklah berbuat pada Allah. Jadi syarokah, syirik. Itulah kenapa ada syariat dan hakikat dohir dan batin. Dohir dan batin dikawinkan. Kalau dohir saja kalau batin saja itulah Ibnu Arabi dalam Al-Futuhat Al-Makiyah tadi, satukan dohir dan
Itulah kenapa kita diajarkan oleh Allah suruh kawin. Tadi min ajeng awewe dikawinkan, tapi isyarah Allah suruh yang dikawinkan itu sebenarnya jasad dan ruh kita kawinkan, tauhidkan. Maka lihat surat Al-Kahfi itu surat keberapa? 18. 1 dan 8 9. Wal Yatalatop itu surat yang keberapa? Ayat yang keberapa? 19 tuh. 18 dan 19 berapa? 18 dan 19 berapa? Ini kalau Allah itu bicara angka dalam Al-Quran itu akurat. Maka kenapa Nabi Muhammad itu lahir tanggal 12? Kenapa 12 itu 1 dan 2? 1 tambah 2 berapa? 3. Maka beliau lahir bulan Rabiul, bulan yang ketiga. Kenapa 12? Karena la ilaha illallah itu 12 huruf, Muhammadur Rasulullah itu 12 huruf. Ingat, Allah itu kalau Abah lihat sampai angka, itulah angka Al-Quran. Kenapa suratul Fatihah itu 144 huruf? Karena 12 kali 12. Itulah suratul Fatihah 4 nun dan 3 mim. La ilaha illallah, batinnya Muhammadur Rasulullah, dohirnya. Bukan kebetulan. Bahkan tadi 12 jam siang, 12 jam 12 jam siang selama Samsun, 12 jam malam selama Badrun, 12 jam dohirmu, 12 jam batinmu. Nggak ada yang kebetulan. Orang suka bilang Abah saya tuh kirata. Coba aja ngadu jeung aing kiratana. Bahkan kenapa Yasin tersebut qalbul Quran? Kenapa diawali dengan Yasin? Itu semua angka. Maka firman suratul Fatihah mim dan nun, Yasin juga mim dan nun. Sedang ngomongin la ilaha Muhammadur, tapi pada dirimu la ilaha illallah itu batinmu, ruhmu sendiri. Maka tadi kalau dipirokkan kita dengan Al-Quran ini dan Ar-Ruh, maka kita nggak ketemu. Al-Kahfi itu surat yang ke 18. Wal Yatalatop itu ayat yang ke 19. Totalnya ada 37. 37. Tuh. Maka kenapa Ashabul Kahfi itu terpenjara 309? Coba. Inilah akibat Quran tidak dipahami secara syariat dan hakikat. Watilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun, kata Allah. Dan aku telah membuat perumpamaan watilkal amsalu nadribuha linnas, tapi manusia tiada yang mengerti apa yang kuumpamakan. Hanya orang-orang yang aku beri ilmu Allah. Ada kata Abah juga, ada orang yang aku tahu dan yang tahu aku. Beda nggak antara aku tahu dan tahu aku? Yang aku tahu berarti ilmunya ilmu dia, maka pasti ngomongnya wallahu alam bisawab, wallahu alam bil muradi. Ya karena ilmu di. Tapi kalau ilmu yang tahu aku, masa Allah berkata aku wallahu alam? Tolong dipahami, jangan dibenturkan, bukan sebuah kesombongan karena kalian nggak ngerti. Maka kenapa wal yatalatop itu adalah merupakan di tengah tadi semua. Itulah perlambang jantungmu. Kaf ha ya ain shad. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Udah pasti yang membersihkan yang di tengah-tengah. Tadi maka kata Abah, orang yang mengerti wal yatalatop
napas masuk napas keluar, sebetulnya dia sedang merubah nasib. Maka dikatakan sesungguhnya apa di hatimu menjadi apa yang kau pikir, apa yang kau pikirkan menjadi apa yang kau ucap, apa yang kau ucapkan menjadikan perbuatan akan menjadi kebiasaan akan menjadi nasib. Itulah Allah ingatkan, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah, dari apa yang telah Allah anugerahkan. Wujudmu itu wujudku, hidupmu itu hidupku, kudratmu itu kudratku, hayatmu itu hayatku. Itu kata Allah tadi semua. Maka itulah yang bersaksi Allah, yang disaksikan Allah, yang ikut menyaksikan Allah. Sebetulnya itulah kenapa tadi 3:7 suratnya 18 ayatnya ke-19. Nah 27 itu adalah kalau bahasa matematika bilangan prima. Oh, maka tak abah, ayo ahli matematika diaduk. Semua. Ada bilangan ganjil, ada bilangan, makanya abah mas sudah ngisimu naon mana nak KBG, fisika hayu, kimia hayu, biologi hayu, nahu hayu, sorof hayu. Maaf nu ngomong lain di luar ieu. Ilmu aing kabeh oge cenah cek anjeunna teh. Ilmu aing tadi semua. Kita lari ke matematika, barangkali ada ahli matematika. Binatang binatang. Bilangan ada bilangan ganjil, bilangan ada bilangan prima. Bilangan prima sok yang matematika. Berapa angka pertama bilangan prima? Bukan satu, itu ganjil. Bilangan prima itu dimulai dari itulah syahadat. Tuh 2, 3, 5, 7. Berapa lagi? 11, 9 itu 7, 11, 13, 20, nanti 27. Kamu klik aja di Google bilangan prima apa saja, nanti kamu tahulah. Anggap saya udah tahu bilangan 27 itu 18 dan 19 itu 37. 3 di dalam 7 Nur Insan, Nur Muhammad, Nurul. Maka Ashabul Kahfi itu sedang ngomongin dadamu, badanmu. Ini terserah kalian mau merubah nasib. Kalau di sini aja tidak bisa berubah, demi Allah di akhirat pun tidak mungkin. Kan tadi ada Qur'annya, fid dunya. Kalian ini kalau mau merubah harus di sini. Jangan orang nanti aja gimana engke, judi. Merubah nasib itu di dan Allah nyuruhnya di wala tansa nasibaka minad di dunya. Allah nyuruhnya begitu tadi semua. Maka tadi di penghujungnya ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik. Ternyata surat Al-Kahfi surat ke-18 adalah merupakan ayat ke-9, jumlahnya 37, disebut bilangan prima. Itu bilangan yang hanya boleh dibagi angka 1 dan oleh dirinya sendiri. Itulah bilangan prima. Maka ada bilangan prima yang genap cuma satu-satunya, yaitu adalah 2. Dan tadi Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Maka 2 tapi 1. Paham itu? Ya. Berarti sebetulnya 37 wal yatalatop itu adalah merupakan memiliki makna 37 di dalam Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah itu ada 7 lapis
Ada 7 bumi, bulu, kulit, daging, tulang, sumsum, darah, urat. Dalam 3 itu ada 7, latifatul qalbi, latifatul siri, latifatul ruhi, latifatul ahfa, latifatul khafi, latifatul nafsi, latifatul qal. Ada 7 lapis nafsu, kamilah, mardiyah, rodiyah, mutmainnah, mulhimah, lawamah, amar. Tuh tadi dalam tubuhmu itu hanya boleh sah dalam wudhu syariat dengan 7 air mutlak. Dan tubuhmu itu adalah hanya 7 bagian: kepala, leher, tangan kanan, tangan kiri, dada, belakang, kaki kanan, kaki kiri. 7 bagi. Karena tubuhmu adalah suratul Bismillah di jidatmu, alhamdulillah latifatul qalb, Ar-Rahmanir Rahim dadamu, Maliki Yaumidin perutmu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tangan kanan kirimu, Ihdinas siratal mustaqim punggungmu, Siratal ladzina an'amta alaihim mata kiri dan mata kananmu, dan ghairil maghdubi aladdallin telinga kananmu dan telinga kirimu, karena matamu Jibril, telingamu Mikail, mulutmu Israfil, hidupmu Ijrail, matamu Ibrahim, telingamu adalah Nuh, mulutmu Musa, napasmu Isa, dan disatukan Sod Muhammad pada dadamu itu. Kaf ha ya ain. Itulah kenapa surat Maryam pertama diawali dengan kaf ha ya ain mim sod. Sedulur papat 5 pancer, 4 sahabat 1 Rasulullah, 4 Nabi ulul ajmi, 5 Muhammad, 4 malaikat muqarrabin, 5 Allah. Seolah-olah begitu. Maka inilah wal yatalatop, tentang dadamu sendiri. Itulah kisah dalam dikisahkan Ashabul Kahfi tadi. Itulah kenapa surat ke-18 dan ayat ke-19 adalah dijumlahkan 37. Itulah tubuhmu kalau nanti hajian jumroh, Jumratul Wusta, Jumratul Ula, Jumratul Aqabah, lempar 7 kali 3 20 2 di dalam 1 di dalam 2. Itulah bilangan prima itu diawali dengan angka 2. Maka tubuh ini pun harus tawaf. Di mana? Di kolbu Allah. Di mana? Di dadamu, di jantungmu. Tadi semua Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Allah. Itulah syirullah, nurullah, syariat, hakikat, istinsar. Itulah yang disebut tanzih, tasbih. Karena tadi kalau kau anggap Allah itu nggak kelihatan, berarti kita masih kafir. Tapi kalau kita dohirkan semuanya Allah, kita ini musyrik. Itulah syariat dan hakikat halus bersatu pada rasa Allah dan rasa Rasulullah. Ya Allah ya Karim, 37 di sini. Maka kunci perjalanan manusia adalah dengan huruf ya Latif. Semua thariqat pasti ujungnya amalannya ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Itu adalah asma Allah yang ke-7. Karena melewati 7 lapis langit, 7 latifah, 7 air mutlak, 7 tawaf, 7 sa'i, 7 lempar jumroh. Hidup di hari Ahad menuju Ahad, hari yang 7. Tuh, paham itu? Maka tidak disebut hari kecuali 7 dari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumat, Sabtu, 7. Ini bukan kirata, kira-kira kirata bukan? Mana ada kirata?
Itulah kenapa dalam suratul Fatihah itu memiliki ayat sab'atu ahrufil mahjubah, disebut sab'atu minal masani, 7 ayat yang diturunkan 2 tempat, dohiron wabatinan. Bismillahirrahmanirrahim, itu mim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nun. Tuh, mim nun. Ar-Rahmanir Rahim, mim. Maliki yaumiddin, nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh. Si na'budu dan nasta'in satukan nun. Ihdinas siratal mustaqim. Tuh, kalau kamu ingin mendapatkan jalan yang Shiratal ladzina an'amta alaihim. Tuh. Shiratal ladzina an'amta, nu opatan. Si Anbiya, si Siddiqin, si Mutakin, si empat saja tadi semua. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa dolinnya 6 harokat? Nanti Abah khusus satu hari Abah akan bahas kenapa waladolin itu waladdallin. Ada yang suruh panjangkan kalau napasnya panjang. Waladdallin. Itu punya makna itu. Tadi semua. Ya. Jadi qiraat itu punya makna semuanya. Maka tajwid pada diri semua. Maka suratul Fatihah itu ada 4 nun dan 3 mim tadi. Karena tadi bahwa sesungguhnya ya latif itu ada pada wal yatalatop adalah merupakan asma Allah yang ke-7. Tuh. Berarti pada kesadaran Rahim. Nah, sekarang ada lagi nanya kepada Abah, di manakah yang dimaksud dengan aras Allah? Di manakah Baitul Ma'mur itu? Kepada siapapun yang sudah jadi insan, diri dohirnya adalah Muhammad, diri batinnya Allah, maka tubuhnya sekarang sudah jadi aras. Maka tadi tubuhmu akan berubah nasibnya. Tadi siapa yang merubah nasib? Tadi pahami ya. Makanya kenapa ada qalbul Quran yang disebut surat Yasin tadi. Maka tadi kata Abah juga harus pahami segala sesuatu itu dari 2 si wudu syariat, wudu thariqat. Salat syariat, salat thariqat tadi semua ya, supaya lebur pada hakikat, dibalut dengan ma'rifat. Nah inilah yang harus dipahami tadi semua. Jadi kenapa amaliyahnya menekuk gigi, merapatkan gigi, menekuk lid, menahan napas. Disinilah kau sedang merubah arasmu sendiri. Tadi semua, walaupun secara thariqatnya berkata Allahu Allah, Allahu Allah, itu pada la sautin la harfin. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ard, lillahi ma fis samawati wal ard. Tadi wallahu muhi'a, apa namanya, dikatakan di dalam ayat ini Allah berfirman ya, tentang dikatakan di dalam ayat ini kata Allah adalah apa nama, wa kana Allahu bikulli syai'in muhit. Tuh. Dan sungguhnya Allah lah yang meliputi. Nah sekarang dirimu sudah berpakaian takwa. Kenapa? Karena engkau sudah lepaskan. Tekuk lidahmu, rapatkan gigimu, bicaralah tadi tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul bil guduwi wal asal, di waktu pagi dan waktu
petang. Kapan paginya? Bangun dari tidur. 5 menit setelah bangun dari tidur, kamu duduklah, tekuk lidahmu, tariklah aras, tariklah berlian, Ferrari semua. Isi dunia ini milikmu. Kan begitu kata Allah. Hei dunia, sujudlah pada mereka yang sudah sujud pada diriku. Tekukan lidahnya dalam dirimu. Tapi ada syarat. Yang pertama, maafkan dulu semua manusia yang barangkali ada yang punya dosa pada kita. Ya Allah, bukan dengan ucapan mulut tadi, doamu walaupun 1 triliun tahun dengan ya Allah ya Rabbi ya Syirli, cek Allah. Karena surat Quran itu la sautin la harfi, maka dikatakan man arafullah kala lisanahu, siapa yang sudah kenal Allah kelukkan lisannya. Itulah maka kenapa para wali itu tidak ada istilah doa itu meminta, tapi doa dari da'a yada'u itu menghadirkan, mengundang dia. Tadi karena yang bersaksi sebenarnya diri dohir aku, sebenarnya diri batin pun aku. Yang bersaksi dia, yang disaksikan dia, yang ikut menyaksikan juga dia. Berarti sudah benar tauhidmu. Itulah kenapa surat ke-18 ayat ke-19 37 itu adalah bilangan prima, hanya bilangan yang boleh dibagi 1 atau dibagi dirinya. Maka itulah berarti adalah bagaimana engkau la hayyun la ilmun la sami'un la basyirun la qadirun la muridun la mutakallimun la maujudun bihaqilallah. Berasmu kembalikan pada sedulur papat 5 pancer, nasimu balikan pada Nur Muhammad. Bahasanya sedulur papat 5 tapi balikan yang dohir pada Nur Muhammad, yang batin pada Nur Muhammad. Satukan dohir batin adalah akulah dohir batin, awal akhir. Ingat itu, tiada lagi pengakuan. Kalau mau, tapi terserah panjenengan. Panjenengan masih kayak sekarang ya boleh-boleh aja, paling neraka gitu doang. Ya maksudnya tong jauh-jauh enggak di dia tadi boga duit, hayang meli itu teu bisa, hayang boga ieu teh neraka ngarti henteu. Ya Allah ya Karim, karena sudah dikatakan Tuhan Sabul Qadir, jannatul ma'wa di tubuhmu, jannatul naim di hatimu, jannatul firdaus adalah di fuadmu, jannatul kurbah di sirmu. Ya mau engke sok tah nu masih boga percaya engke diadu jeung abah engke. Tadi bisa percaya. Mana yang masih percaya engke we gaek engke ngan di dieu deui leuwih balang sakti ayeuna. Kade hati-hati. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Pada hari di mana bumi diganti bumi lain. Ingat, Allah tidak menggunakan kata akhor tapi ghair, di mana bumi, di mana pada bumi yang sama. Ingat itu. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah ini kau diciptakan, ke dalam tanah ini kau dimasukkan, dari tanah inilah kau dikembalikan. Kalau tidak kembali hari ini. Itulah Allah ingatkan, man kana fi hadil ama fahuwa fil akhirati ama wa adallus sabila. Siapa yang buta pada Allah dan Muhammad tadi, itulah man arafa Allah bitansih maka faqad kafar tadi ya. Man arafa Allah bitasbih faqad syaraka. Man arafa jamu bainahuma faqad wahada. Tuh, siapa yang sudah menyatukan dengan tanzih dan tasbih faqad wahada. Wahada yuwahidu tauhidan, berarti sudah menyatukan, tidak lagi hanya dohir, karena Allah itu dohir batin awal akhir. Ingat itu. Jadi Allah itu pada saat melihat yang dohir sebetulnya melihat yang
batin. Berarti siapa yang dohir? Allah. Siapa yang batin? Allah. Pada saat melihat yang awal itu melihat yang siapa yang awal? Allah. Siapa yang akhir? Allah. Kalau begitu awal akhir dohir batin ijtima semuanya. Maka tadi wal yatalatop tadi semua ya. Maka inilah tentang kenapa yang disebutkan dengan wal yatalatop itu sebetulnya adalah tentang 7 pemuda. Ini syariatnya, pahami. Dikatakan dalam 7 pemuda itu adalah Maksal, Mena, Martinus, Kastunus, Bairunus, Danimus, Yatbunus, dan Tamlika. Satu lagi anjing. Mana yang ngerti itu hakikatnya? Saha anjing? Anjing badan kamu. Tapi yang 7 ini adalah sesungguhnya latifahmu itulah hakikatnya. Jadi kalau secara syariat ya ada namanya tuh Ashabul Kahfi itu 7 orang itu pemuda itu. Maksal, Mena, Martinus tuh. Kira-kira orang mana ya? Orang Bogor, orang Ciseeng nih. Kalau kira-kira Martinus begitu. Tadi Kastunus, si Unus, emang Unus tuh. Bairunus, Danimus, Yatbunus, barulah Tamlika. 7 pemuda yang terkurung di dalam siapa itu? Latifatul Qalbi, Latifatul Syirri, Latifatul Khopi, Latifatul Khopa, Latifatul Akhfa, Latifatul Nafsi, Latifatul Qal. Itu bahasa Islam. Kadang-kadang orang Islam ini kadang-kadang padahal ngomongin malaikat, kata bata mereka itu disebut dengan molekul. Malak unsur hiji kimia. Kalau orang kimia nyebutnya unsur. Bahasa Arab malak, jamaknya malaikat. Kalau satu unsur, kalau banyak senyau. Hanya beda bahasa. Nih 7 pemuda ini itu adalah tentang 7 latifahmu yang terkubur di dalam jiwamu sendiri. Siapa anjing? Nah, hai ngagogok. Tadi. Tah. Keur Ashabul Kahfi mah ieu teh urang teh awak urang teh alias sikit tuh. Begitu tujuan selamat, batinnya 7 latifah, badannya juga selamat anjingnya. Maka disebutkan Kithmir masuk sor. Allahu Akbar. Inilah kalau ngaji syariat nggak ngerti hakikat. Padahal semuanya tentang diri kita tadi. Coba lihat planet yang 7 tadi. Merkurius, Venus tadi saya mulai. Saturnus, Uranus, bumi, Uranus, Neptunus, Pluto. Itu juga tentang diri kita sebetulnya. Planet itu. Kalau kita ngaji hakikat. Kalau kamu ngaji syariat terus akan teruslah, tidak akan pernah selesai tadi semua. Karena inilah kenapa kita ini tidak boleh syariat melepaskan hakikat melepaskan syariat. Antara at-tanzih dan tasbih. Ternyata syariat itu napas keluar. Ternyata hakikat itu napas ke dalam. Ternyata napas keluar itulah Muhammad. Makanya kenapa ruh kita ditiupkan. Napah tumir. Allah napas. Jadi mana eta dongeng heureuyna. Tadi disebut ruh teh ya, disebut Muhammad Allah. Inilah akibat tidak pernah mengkaji hakikat. Padahal dari ulama mana termasuk baginda Nabi kita harus belajar tadi. Maka itulah la hijabaka illa biwujudika. Kenapa Nabi Muhammad ditegur 2 ayat dalam Al-Quran? Ya Muhammad wastaghfir lidanbika. Ya Muhammad mohon ampunlah atas dosa aili dan biwujudika. Itulah la hijabaka illa biwujudika. Kenapa tubuh kita ini penghalang tadi? Karena tubuh ini Kithmir. Kalau pada Adam tubuh ini iblis. Kalau pada Musa tubuh ini adalah Fir'aun. Kalau pada Yunus tubuh ini ikan.
Coba kalau pada Yusuf tubuh ini penjara, pada Ashabul Kahfi tubuh ini gua. Inilah karena nggak ngerti, maka Allah ingatkan surat Al-Imran betapa banyak manusia yang disesatkan kata Allah oleh perumpamaan Allah. Manusia tersesat oleh perumpamaan Allah. Itulah. Maka buat bapak dan ibu kalau nggak ngerti apa yang dipahami itu semua, cukup kata Nabi bergabunglah dengan yang ngerti. Wallahi ma wasolaman wasolla illa bisohbatiman wasol. Tapi nanti satu saat abah sudah tidak ada, ibu dan bapak sudah kenal hakikat diri. Oh ternyata yang nama Muhammad itu dari dohir saya. Oh ternyata Allah itu dari batin. Satukan kan tadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seperti gula dan manisnya. Itulah kenapa bilangan prima itu dimulai angka dua tapi satu. Coba kalau seandainya kamu ngaji syariat doang, kata Nabi, hei Fatimah, hei Aisyah, sebelum kamu tidur bacalah bismillah baca bismillahnya berapa? 21. Hei Aisyah, anggaplah itu syariat 21, anggap bisa bismillah kan bisa satunya 20 hiji gampang. Tapi perintah nuka dua nak, coba berarti Nabi sebetulnya bukan sedang ngomong 20 hiji ngomong bismillah, tapi diri dohir dan batinmu satukan. Buktinya apa perintah kedua? Hei Aisyah, sebelum kamu tidur pergilah haji. Coba masa hajian dulu memesare tawaf sa'i. Nah, berarti yang diperintah Nabi itu sebetulnya bukan haji syariat, bukan 21 syariat, tapi 21 tadi. 21. Manis dan gula itu jika dua, tapi al-abid wal ma'bud wahid. Itulah ibadah yang budu ibadatan itu tadi semua al-abid wal ma'bud wahid tuh tadi. Makanya ada bahasa syahadat yang bersaksi itu diri dohir dan diri yang diri dohirnya juga Allah, diri batin juga Allah. Yang bersaksi diri dohir diri batin Allah, yang disaksikan diri dohir diri batin Allah, yang ikut menyaksikan ternyata diri dohir dan diri batin juga Allah. Tuh mana-mana hilang sudah. Dan sekarang ilmu pengetahuan sudah membuktikan ternyata yang bisa dipukul ini nggak ada. Inilah hanya kekosongan. Itulah kenapa kita disebut Adam alias tidak ada. Penderitaanmu karena kamu merasa ada. Itulah rasa yang disebutkan kita harus belajar mengenal pada diri itu. Kalau tidak, maka seluruh ibadahmu kata Allah sendiri dalam surat Al-Kahfi, wahum yasabuna annahum yusinuna sun. Apa yang kamu lakukan, tahajudmu, duhamu, baca Quranmu, sia-sia. Ngerti nggak sia-sia? Contoh, anggaplah bergantung itu nih, lampu itu sedang baca Yasin, sedang sholat, sedang tahajud, sedang duha, ngegantung, tapi nggak nyambung dengan setrum, kira-kira sia-sia nggak? Itulah makanya kata Abah, kalau masih ngaji murni syariat nggak usah ngaji di sini, repot kalian. Tapi persoalannya silakan tanggung jawab sendiri tadi semua. Tapi yang coba-coba juga ngaji hakikat yang meninggalkan syariat juga jangan, karena di tempat Abah ini mengkawinkan syariat dan menjadi ternyata hakikat itu syariat itu ternyata tanzih itu tasbih itu ternyata yang dohir itu yang batin, ternyata yang batin juga yang ternyata ada dunia ini akhirat itu juga itulah maka kamu akan surga di sini. Itulah dalil tadi. Karena diajarkan oleh orang-orang yang tidak paham, hanya taunya sedikit-sedikit. Itu pun kata orang, terus jadilah agama ini sudah menjadi seperti ini. Maka itulah sajalah yang ingin Abah jelaskan. Abah bisa jelaskan lebih jauh lagi tentang tadi semua. Maka tadi pahami qalbul Quran,
Ummul Quran tubuhmu, qalbul Quran itu ya Yasin. Maka sama di dalam Fatihah maupun Yasin, di belakang itu tentang nun dan mim. Tuh, kalian kaji Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Mim. Yasin. Tuh, nun. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal terus kaji sampai selesai. Mim nun mim nun mim nun mim nun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maneh mung doang ngaji Yasin kenaon mudah-mudahan ke surga. Puguh di buku cek Allah sorangan. Yasin, jadikan tubuhmu Yasin. Hei sin, sin. Syariat tarekat hake satukan pada supaya innama amru idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tuh tadi nanti ngajinya dongeng ngapain ngaji Yasin kenaon mudah-mudahan ke rezeki ngalir. Aduh, maaf itu nggak salah, tetapi mari pahami hakikat tubuhmu lah ya Yasin itu. Maka apa? Kenapa orang yang sampai kepada tadi golongan siratal ladzina an'amta alaihim, siapa dia? Para anbiya, para syuhada, para solihin, para siddiq, dimasukkan oleh Allah golongan siratal ladzina an'amta alaihim tadi, bukan golongan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, golongan Yahudi Nasrani, tapi bukan agama. Ingat itu, siapapun yang tertutup tidak mampu melihat Allah dan Rasulnya, dia Yahudi dan ngunah ikabatus Yahudi Nasrani bukan sia tadi semua. Coba baca tafsirnya lebih luhur, Lataiful Isyarah misalnya, baca tafsirnya Al-Jailani, Tuan Sabul Qadir. Ini tafsir Mang Ujang, Mang Emen tadi semua. Dan tafsir Allah dengan kalau kalian sudah kenal pada karena yang tahu Allah hanya man arafullah fahuwa, yang tahu Allah hanya Allah. Tuh, kalau sudah begitu geus ngada lagi wallahu a'lam. Ilmunya adalah ilmu tahu aku, bukan aku tak tahu. Ilmu yang seperti iblis itulah yang merasa lebih pintar, lebih ngerti, lebih soleh. Itulah ilmu aku tak. Kalau ilmu aku tahu ujung-ujungnya angpau. Karena dia yang tak, ya wajarlah dibayar. Maka kamu kalau kepada kiai yang kayak begitu, kasih amplop yang gede, karena memang sudah hak beliau. Untuk mendapatkan ilmu itu juga tidak mudah, cuma tatanan ilmunya hanya sampai kepada tahu aku tahu. Gitu tadi. Tapi kalau yang tahu aku tidak akan minta duit, dijamin oleh Abah. Tidak akan. Ceramah kemanapun dia tidak akan pernah minta bayaran. Apapun yang dilakukan tidak pernah merasa lebih baik dari siapapun, karena dia hanya melihat fi'il Allah, nur af'al Allah pada dirinya, nur asma Allah pada hatinya, nur sifat Allah pada ruhnya, nur zat Allah pada rasanya tadi semua. Maka di hatinya tiada yang lebih indah dari apapun kecuali nur. Seluruhnya dia sudah pandang. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasama wajh. Jadi kalau di dalam kitab sini dijelaskan tentang 7 orang yang disebut Ashabul Kahfi itu adalah Maksal Mena, Martinus, Castunus, Bairinus, Danimus, Yatubus, dan Tamlika. Itu makna syariatnya. Karena kalau ngomongin makna syariat berarti tadi kamu tidak akan pernah merasakan bagaimana hidup jadi Nabi tapi kalau makna hakikat kamulah Adam itu. Jadi kalau seandainya makna hakikat kamu akan ketemu Nabi Isa, akan ketemu Imam Mahdi. Iya, karena semuanya ada pada diri Imam Mahdi ada pada diri kita. Ahad, Jatullah, Ahmad, Ruhullah, Muhammad, Habibullah, Al-Mahdi,
Khalifatullah itulah nur apal Allah pada tubuhmu itu yang disebut alma, di tubuh yang sudah mendapatkan hidayah. Maka kalau orang ditalkin itu tadi alhamdulillahi wassalatu wassalamu alal habibi al ali sayyidina Muhammadin al hadi. Tuh, siapa al hadi itu? Allah al hadi itu tadi, bukan tapi sebutnya Muhammad, tapi yang dimaksud Allah tadi semua tadi ya. Apalagi nanti kalau sudah paham, oh ternyata Nabi Muhammad itu tidak akan bisa mi'raj kalau bukan oleh Isa. Tuh, itulah kenapa orang Kristen mengatakan Isa itu anak Allah. Ya memang yang dohir inilah dia sesungguhnya. Maka Isa ruhullah yang bernama Muhammad. Itu orang suka pegujud lagi. Tadi sesungguhnya yang disebut napasmu itulah nah tadi kata Abah juga, Ibrahim matamu, Nuh telingamu, Musa kalamul mullah, hidungmu adalah Isa ruhullah. Tuh, kenapa di sini juga Ijrail, Jibril matamu, Mikail telingamu, Israfil mulutmu, Ijrail hidung. Maka orang yang sudah ngerti ngapain nunggu-nunggu Ijrail? Tadi gelut nggak bahasa itu tadi semua. Aduh mana itu ngerti Ijrail teh saha naon. Aduh, inilah maaf ya. Terkadang orang hakikat itu adalah bicaranya seperti berlebih karena dia bukan dia yang bicara. Tapi kalau orang hakikat dia bicara tentang hakikat tapi ujungnya tiud, pasti itu dia itu. Pasti dia. Kalau ujung-ujungnya bayaran, ujung-ujungnya tiud, ujung-ujungnya ingin dihormati, ujung-ujungnya ingin dihargai, ujung-ujungnya marah kalau nggak dihormati, itu dia tuh, itu dia. Sedang ngomong pura-pura hakikat. Karena hakikat yang hakikat sudah nggak marah dijelekin, sudah nggak merasa muli, udah tidak merasa muli, tidak merasa beril. Udah, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la maujudun bihaqilal illallah tadi semua. Jadi sebenarnya itulah kenapa Allah berfirman, Allahu mubtada, nurus samawat khabar mubtada. Tadi masalu nurihi kamiskat, perumpamaan cahaya kata Allah miskat. Inilah jantung. Jantung inilah tempat engkau menyimpan, engkau merubah nasibmu. Tadi innama amruhu, tadi dikatakan dalam tadi bahwa dikatakan wa naktubu ma qaddamu wa asarohum. Nah inilah nasib yang kau tarik dengan napasmu tadi, dengan at-tanzih masuk ke dalam. Akhirnya kau tasbih, kau keluarkan. Maka kata apa? 99% apa yang kalian terima hari ini semuanya buah napas yang kita tarik. Maka mari hari ini isi dengan napas kasih sayang, isi dengan napas syukur, isi dengan napas dzikir. Itulah Nabi bersabda, man akhraja napasin bighairi dzikrillah fahuwal mayit. Siapa yang masuk keluarnya napasnya tidak ingat kepada at-tanzih dan at-tasbih, syirullah nurullah, berarti kata Nabi dia mislul hayawan, adalah dia adalah apa namanya, man akhraja bighairi fahuwal mayit, dia itu mati kata Nabi. Mislul hayawan, bangkainya adalah seperti binatang, dunal baqarah, tapi bukan bangkai sapi, pahyakal hinjir, dia adalah bangkai babi. Tuh, itulah yang Abah katakan kemarin. Kenapa dalam kitab Safinah kalau Bapak dalam bab wudu tidak bisa Bapak ini untuk melaksanakan wudu karena masih ada air, maka air itu harus kalau syarat wudu tidak mencukupi, air itu bisa dibuang supaya kalian bisa tayamum. Tapi kalau harus diberikan, lihat dalam kitab Safinah ada binatang ghair mutaram, ada binatang orang yang tidak sholat dan babi, maka babi lebih berhak daripada orang yang tidak. Itulah. Tapi pahami juga hakikatnya ini, wah dia nggak sholat tuh babi itu, wah itulah ngaco lagi. Padahal disebut sholat itu bukan laku sholat. Justru orang Islam laku sholatnya getol, tapi tidak Tuh si Jack Ma itu nggak laku sholat, tapi tadi sadar napas masuk, napas keluar, maka dia gerakan tubuhnya dengan
Siapa yang menggerakkan tubuh ini? Tuh. Maka yoga sebaliknya tutup dirinya. Tadi 7 karena di sini tadi maka 3 7. Nur insan Nur Muhammad Nurullah, satukan 2 lubang mata, 2 lubang telinga, mulut, kaf ha ya ain, satukan shod di dadamu ini. Inilah wal yatalat, lembutkan hatimu, lembutkan. Bukan hanya ucapan ya latif tapi nah, itu bukan ya latif. Eta mah paratif, hajiratif. Inilah tadi semua ya. Ayo, jangan hanya buang-buang waktu, dan Allah sudah mengingatkan banyak dari diri kita ibadahnya itu hanya buang-buang waktu. Wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a, akhirnya sia-sia. Maka itulah bahkan sholatnya dianggap siulan dan tepuk tangan. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasliyatan fadzukul adzab. Quran, siapa mereka sholatnya itu di musolanya, di rumahnya, itulah hanya siulan dan tepuk tangan. Karena apa? Tidak tersambung antara HP, SIM card dan provider. Akhirnya WA-nya nggak dibuka-buka, ngirim doa, ya Allah abdi teh seueur hutang, seueur ya Allah disentrek. Kenapa contreng hiji wae? Ada contreng 2, cing, wih kakirim, tapi can dibuka-buka. Yuk, nges 12 tahun masih kena can biru. Maka jangan aneh. Pada saat ibu berdoa, lihat hikam kalimat yang ke-6. Apapun sesungguhnya doamu itu diijabah, tapi bukan pada bentuk yang kau inginkan, pada waktu yang kau inginkan tadi. Karena memang kamu tidak bisa ngatur Allah. Tadi semua. Ingat, pahami. Cring. Tapi kalau hari ini kau sudah jadi dadamu wal yatalatop setiap tadi, maka cek abah Ari bisa sare dikit abah cukup. maaf itulah. Aduh, haruskah bergantung 1000 tahun tapi tidak tersambung, ataukah sesaat tersambung? Coba abah nanya, coba pakai akal beragamanya, pakai akal juga, karena agama itu untuk orang masalahnya itu doanya apa tersambungnya, abah tanya. Ngegantung listrik itu ngegantungnya apa nyambung sama PLN? Apa beli TV baru tapi nggak nyambung ke setrum? Apakah nyambungnya itu? Apa beli Magicom baru tapi nggak tersambung dengan listrik? Doa ya Allah jadikan nasi. Begitu dicabut, waduh, boy, terjadi, oi. Eta teh Allah keur ngajaran, cek Allah teh tolol tah, si ajeng aing teh kos kitu. Tah, si Magicom kata abah juga, si kulkas, si TV itu disebut si jiwa. Adapun setrum PLN disebut ruh. Paham itu? Yang sakit ruhnya apa ya? Jiwanya. Jiwa. Makanya di dunia ini nggak ada rumah sakit ruh, yang ada rumah sakit jiwa. Makanya sama, nggak pernah sugan ada pabrik Magicom nyalahkan PLN, salah kamu, nasi saya nggak jadi. Tahu diri bahwa ke tukang servis dan yang sakit jiwa. Ini orang ini kadang nggak ngerti, jiwa ruh aja nggak ngerti, asal geduk yasinan aja. Salawat balik deh itu doa teh aing teh geus jawab ijabah proses 20 tahun tawasulan teh karek sadar dibebatkeun yang penting mah di akhirat. Lah waduh munafik eta teh. Kenyataannya mah pengen dia disi, dan memang realitanya juga harus disi, menikmati yang dohir itu di tempat yang itulah Allah wal awal wal akhir wal dohir wal batin. Itu sajalah. Kalau ngaji maka abah mah mau beres 7 tahun. Satu ayat aja, satu huruf kalau abah kaji bisa 7 poe, 7 peting, 7 langit, 7 langit. Karena ngomong selain abah tadi semua ya. Tadi. Mohon maaf atas kurangan, sehat semua. Mohon maaf pun tadi semua ya. Jadi sekali lagi kalau abah ngomong itu bukan sombong. Di abah itu jangankan sombong,
tadi semua. Karena orang mati itu sudah tidak ada yang sombong. Dia menyampaikan kulil haqqa walakana mur, yang isi perutnya tadi, isinya mengeluarkan isinya. Kalau di dalamnya kopi, yang keluar kop. Kalau dalamnya tauhid, yang keluar tahu. Kalau di dalamnya yang keluar, itu saja. Manusia itu akan mengeluarkan apa yang ada di dalam isinya. Jadi jangan salah menafsirkan tadi semua. Makanya tadi kalau seandainya gurunya kayak masih kokolopokan tegableg duit, gimana kalian tadi? Makanya ada lebar, luber, labur, luber. Tadi semua guru lagi masih tergantung, begitu mau udud minta jemaah udud. Gimana mau ngasih ilmu yang begitu? Maaf. Ini harus dirubah sekarang paradigmanya. Tadi semua. Tadi. Dan saudaramu itu tadi. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.